Salam semangat Ibu dan Bapak Guru. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mengenal sejarah. Kutipan tersebut adalah kalimat yang pernah diucapkan Presiden Indonesia pertama, Insinyur Soekarno. Orang bijak belajar dari sejarah, dan sejarah akan terus berulang. Ibu dan Bapak Guru, video ini akan menggambarkan tentang pendidikan zaman kolonial sekaligus menjadi pengingat bagi kita semua untuk merefleksi kembali perjalanan pendidikan di Indonesia dari zaman kolonial hingga saat ini. Pendidikan di Indonesia mempunyai sejarah yang cukup panjang. Peperangan dan penjajahan mewarnai perjalanan menuju kemerdekaan Indonesia. Di zaman Belanda menguasai Indonesia, pendidikan adalah suatu yang mahal untuk bangsa pribumi. Ibu dan Bapak Guru, tahun 1854, pendidikan di zaman kolonial terbatas hanya untuk mencetak calon-calon pegawai. Beberapa bupati menginisiasi pendirian sekolah-sekolah kabupaten, tetapi hanya untuk mendidik calon pegawai. Kemudian pada tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya mempunyai 3 kelas. Rakyat pada zaman kolonial Belanda hanya diberikan pengajaran membaca, menulis, dan berhitung seperlunya. Orang-orang pribumi pun diberikan kelonggaran mengenyam pendidikan, tetapi terikat pada satu tujuan yang nantinya orang-orang pribumi akan menjadi pembantu usaha dagang kolonial Belanda. Orang-orang pribumi tidak bebas memilih dan mereka tidak berhak untuk menentukan pekerjaan yang mereka inginkan selepas mereka memperoleh pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran kepada para calon mudir dokter Jawa untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Namun, tahukah mengapa demikian? Pada tahun 1920, lahirlah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Dan pada akhirnya, tahun 1922, lahirlah Taman Siswa Yogyakarta, yang menjadi gerbang emas bagi kemerdekaan dan kebudayaan bangsa. Taman Siswa yang didirikan oleh Ki Hajar Dewantara ini hadir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Sejak saat itu, Suryadi Suryadiningrat memakai nama Ki Hajar Dewantara. Anak-anak dari semua kalangan bisa bersekolah di Taman Siswa tanpa ada tekanan dan ikatan yang nantinya akan bebas menentukan arah dan tujuan mereka selepas dari sekolah ini. Mengingat semboyan dari perguruan ini adalah Ing Ngarso Sungtulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Prinsip ini berlaku bagi pamong dan murid di Taman Siswa. Prinsip ini bermakna bahwa di depan memberi teladan, di samping memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Setelah Indonesia merdeka, Presiden mengangkat Ki Hajar Dewantara sebagai Menteri Pendidikan pertama dengan semboyannya yang kita kenal sampai sekarang, yaitu Tutwuri Handayani. Sejak saat itu, para warga Indonesia bebas dan merdeka dalam memperoleh pendidikan dan pengajaran. Sekarang, anak-anak sudah memiliki kebebasan penuh dalam artian merdeka belajar, merasakan pendidikan tanpa harus ada lagi kekangan dan doktrin dari siapapun. Anak bisa belajar dengan tenang dan belajar sesuai dengan bakat dan minat mereka. Tugas guru adalah menuntun sesuai dengan bakat yang dimiliki oleh anak. Dituntun agar tidak salah arah dan bisa menjadi manusia yang bahagia dan aman hingga akhirnya anak bisa mandiri. Lalu, apakah kita semua sudah merdeka? Pendidikan sekarang sudah mulai maju, apalagi di era abad 21 ini. Anak-anak tidak lagi didikte oleh keinginan siapapun. Anak bebas memilih keahlian dan nantinya bisa bekerja sesuai dengan bakat dan keahlian yang mereka miliki tanpa harus terikat dan terkukung oleh intimidasi dari kaum komunis yang harus menjadi pembantu usaha dagang mereka. Anak-anak sekarang berhak mendapat pendidikan dan pengajaran yang menyenangkan dan nyaman. Mereka berhak atas pendidikan yang merdeka dan bebas tekanan.
yang berbanding terbalik dengan proses pembelajaran pada zaman kolonial. Sekarang, anak tinggal belajar dengan beragam fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Indonesia. Dunia pendidikan dari zaman kolonial sampai di era modern ini banyak mengalami perubahan pesat, seiring perubahan zaman yang semakin canggih. Segala aturan dan tujuan pendidikan perlahan mulai berubah dimulai saat Ki Hajar Dewantara hadir dan mendirikan Taman Siswa. Anak-anak bisa menikmati pendidikan dan pengajaran yang awalnya masih terbatas pada zaman kolonial yang perlahan berubah seiring perubahan zaman. Anak-anak sudah bebas dan merdeka dalam pendidikan dan pengajaran. Mereka bisa belajar dengan tenang dan bahagia yang kelak diharapkan bisa mandiri dan memilih jalan hidupnya dengan pekerjaan yang mereka minati. Anak-anak sekarang bisa belajar dengan berbagai fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah tanpa tekanan dan pembatasan, dengan istilah yang sekarang kita kenal dengan Merdeka Belajar.